billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal mulki waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain, amma ba'du. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah rambu-rambu ataupun kisi-kisi, khususnya terawangan secara cicak di tahun 2022. Dan tak lupa salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang baru gabung di dalam channel Lorong Waktu. Saya ucapkan kembali terima kasih. Hari ini saya akan ngobrol secara santai. Yang pertama mungkin saya bahas tentang fenomena alam. Buat teman-teman Lorong Waktu, dimanapun teman-teman berada, harap lebih hati-hati. Karena di 3 bulan ke depan, khususnya di tahun 2022, yaitu Januari, Februari, hingga bulan Maret, cuaca khususnya di Indonesia sangatlah ekstrim. Ekstrimnya di mana? Masih terjadi fenomena cuaca hujan yang sungguh luar biasa, disertai kilat petir dan juga angin. Terkadang juga anginnya saja. Bencana yang akan terjadi di dalam cuaca tersebut salah satunya itu banjir. Kedua, banjir bandang. Yang ketiga, longsor. Lalu di dalam 3 bulan tersebut masih terjadi gelombang yang sangat tinggi, kurang lebih sekitar 3 hingga 5 meter. Dan juga masih ada di dalam cuaca tersebut masih terjadi banjirop. Jadi saya sarankan buat teman-teman khususnya Indonesia, harap lebih hati-hati di dalam 3 bulan tersebut. Karena cuacanya sangat ekstrim, masih ada beberapa penyakit di dalamnya. Salah satunya yaitu penyakit berupa pusing. Yang kedua, tenggorokan, panas dalam. Dan ketiga, gejala BAB. Dan juga disertai demam. Jadi buat teman-teman, sebelum memasuki di tahun 2022, siapkanlah sebuah obat-obatan ringan atau P3K di rumah. Jadi pada saat cuaca ekstrim, teman-teman sudah siap siaga, sudah tersedia berupa obat-obatan. Dan juga masih ada gempa bumi yang cukup lumayan besar, yaitu di daerah Jepang. Gempa tersebut bisa menimbulkan alarm tsunami berbunyi. Lalu musibah fenomena alam selanjutnya berupa gunung erupsi. Khususnya di Indonesia masih ada beberapa gunung yang akan mengalami erupsi.
Ada sebagian atau lebih banyak gunung-gunung yang lain itu hanya mengeluarkan asap. Ada lagi di luar negeri, khususnya di bagian Eropa, itu ada gunung erupsi di tahun 2022. Kalau ditanyakan lokasinya sih saya kurang tahu persis. Kalau di Indonesia kurang lebih sekitar 2 atau 3 gunung yang masih menunggu instruksi dari Allah untuk kembali erupsi. Lalu bencana selanjutnya itu berupa tsunami. Di tahun 2022 masih mengalami tsunami, yaitu sebanyak 2 kali. Yang perlu teman-teman waspadai itu di bagian Selat Sunda dan Selat Bali. Kalau masalah di Selat Sunda itu disebabkan oleh gunung erupsi. Kalau di Selat Bali disebabkan oleh gempa. Kan besar kecilnya teman-teman sudah paham ya, terjadi tsunami disebabkan oleh apa saja. Dan saya pun juga pernah menyampaikan di video-video sebelumnya. Yang pertama terjadi karena gempa. Yang kedua terjadi karena gunung erupsi. Yang ketiga berupa meteor jatuh ke laut. Yang keempat berupa longsor. Jadi itu khusus untuk fenomena alam atau musibah alam. Dan juga masih saja terjadi di 3 bulan tersebut, yaitu banjir rob. Jadi untuk sementara waktu, liburan tahun baru hingga liburan anak-anak sekolah, janganlah kita berlibur jauh-jauh di 3 bulan tersebut. Inti poinnya jangan sampai ada penyesalan di akhir. Itu khusus fenomena alam ataupun musibah alam, bencana alam. Lalu saya memberikan sebuah berita selanjutnya, yaitu berupa kematian. Ada beberapa tokoh, dan sebelum saya minta maaf tidak memberikan sebuah inisialnya karena beresiko. Di tahun 2022, artis dangdut senior di tahun 2022 akan pulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki. Lalu kedua, berita kematian datangnya dari partai politik. Itu di tahun 2022 akan pulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu laki-laki. Ketua partai. Lalu berita kematian selanjutnya masih ada berupa kematian yang datangnya dari wakil pemimpin di tahun 2022. Jadi saya hanya bisa memberikan 3 berupa kematian dari beberapa tokoh. 1 datangnya dari partai politik, yang kedua dari artis dangdut, yaitu senior.
Dan ketiga, dari wakil pemimpin. 3 berita kematian itu semua berjenis kelamin laki-laki. Lalu beberapa berita selanjutnya, teman-teman lorong waktu harap hati-hati, karena kurang lebih dari bulan Maret, April itu masih ada berita berupa hewan, yaitu ular dan biawak. Karena di bulan tersebut bisa dikatakan musim bertelur atau musim kawin. Jadi mereka sedang mencari sarang, dan bahkan sudah waktunya telur itu menetas. Lalu berita selanjutnya itu masih dunia politik, partai politik. Ada dari ketua partai di tahun 2022 itu masuk rumah sakit karena faktor usia, kedua juga punya penyakit atau riwayat penyakit bawaan, penyakit itu kambuh kembali. Itu perempuan. Astagfirullahaladzim. Ya kurang lebih hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya ulangi kembali, di dalam 3 bulan ke depan, Januari, Februari, hingga Maret, teman-teman jangan pernah lepas dari kewaspadaan, karena fenomena ataupun cuaca masih sangatlah ekstrim. Dari banjir bandang, hingga angin puting beliung, itu masih terjadi di bulan tersebut. Hingga banjir rob juga masih ada di situ. Yang saya khawatirkan itu yaitu tsunami sebanyak 2 kali. Karena ini terjadi alam bisawab di Selat Bali hingga Selat Sunda. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.